Salam dan bahagia. Halo Bapak dan Guru hebat. Pada video kali ini saya Zulfitrian, Guru Bahasa Indonesia SMP Negeri 2 Singkil Selatan, akan berbagi praktik baik tentang pelaksanaan segitiga restitusi yang telah saya lakukan bersama murid saya di kelas. Dalam mewujudkan program Merdeka Belajar, budaya positif merupakan sebuah kebiasaan baik yang harus ditanamkan dalam diri siswa melalui pembiasaan-pembiasaan baik. Pembiasaan baik sangat besar pengaruhnya terhadap terciptanya suasana belajar yang kondusif dalam membentuk profil pelajar Pancasila. Segitiga restitusi merupakan tahapan tindakan yang dilakukan guru untuk membawa siswa menaati kesepakatan kelas yang telah ditetapkan dan mengakui secara sadar dan terbuka ketika melakukan kesalahan, serta merasakan kenyamanan ketika sudah berperilaku jujur dan disiplin. Hal ini selaras dengan pernyataan Ki Hajar Dewantara bahwa murid yang merdeka memerlukan kedisiplinan diri. Dengan memiliki kedisiplinan diri, maka seseorang akan mampu mengontrol diri dan menentukan sikap yang mengacu pada nilai yang diyakini. Disiplin diri membuat seseorang mampu menggali potensinya untuk tujuan yang bermakna. Guru dapat melakukan disiplin diri kepada murid melalui segitiga restitusi. Peran saya sebagai seorang guru, saya mengambil peran dengan posisi kontrol yang tepat. Apakah sebagai teman, penghukum, pembuat orang merasa bersalah, pemantau, atau bahkan sebagai manajer. Tentunya yang paling ideal untuk menumbuhkan budaya positif adalah posisi kontrol sebagai teman, pemantau, dan manajer. Karena ketiga posisi ini membantu murid untuk dapat menyuarakan haknya dan keinginannya, bahkan murid bisa melakukan diskusi bersama guru untuk menemukan solusi terbaik dari permasalahannya. Sebuah terobosan menurut saya berpribadi ketika tahu tentang segitiga restitusi ini sebagai alternatif dalam pemecahan masalah dan sifatnya sangat fleksibel untuk diterapkan di lingkungan apapun. Seperti apa langkah dan strategi yang saya lakukan? Mari simak video berikut ini. Terdapat 3 langkah pada restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Dan pada dasar segitiga merupakan langkah pertama restitusi, yaitu menstabilkan identitas. Oke, baiklah Gusti. Begini Gusti, kira-kira Gusti tahu kenapa Bapak memanggil Gusti hari ini? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu ya? Baiklah. Bagian ini bertujuan merubah orang yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi orang sukses. Kita harus mampu meyakinkan mereka, misalnya dengan berkata, "Saya pernah melakukan hal yang sama denganmu." Ketika seseorang dalam kondisi emosional, maka otak tidak mampu berpikir secara rasional. Kondisi ini sangat tepat kita gunakan untuk menstabilkan identitas. Gusti, kalau dilihat dari data yang Bapak sudah sampaikan tadi, kurang aktif dalam. Langkah kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Pada langkah kedua ini, kita terlebih dahulu memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan murid kita. Menurut teori kontrol, semua tindakan pasti memiliki tujuan, entah baik ataupun buruk. Ketika kita menolak murid yang berbuat salah, maka mereka akan tetap dalam masalahnya. Yang lebih diperlukan adalah kita memahami alasan mereka berbuat kesalahan sehingga mereka merasa dipahami. Kira-kira Gusti masih ingat nggak kesepakatan kelas kita di sekolah yang sudah tertuang dalam peraturan tata tertib sekolah terkait dengan nilai mata pelajaran?
Masih, Pak. Menanyakan keyakinan kelas adalah langkah selanjutnya. Ketika langkah pelaksanaan kedua sukses dilakukan, maka anak lebih siap dikaitkan dengan nilai-nilai kebajikan yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Kehidupan masa depan yang mereka inginkan sangat penting ditanyakan. Ketika gambaran masa depan sudah ditemukan, maka guru dapat membantu mengarahkan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Agusti. Setelah melaksanakan segitiga restitusi bersama Pak Ian, saya merasa lega dan senang karena masih memberikan kesempatan kepada saya untuk menyelesaikan tugas saya yang kurang dan memperbaiki nilai yang rendah. Saya merasa menjadi pribadi yang bertanggung jawab, berterus terang, komitmen, dan bersyukur karena telah mendapatkan kepercayaan kembali dari Pak Yan. Setelah melaksanakan penerapan segitiga restitusi, perasaan saya sangat bahagia karena saya melihat murid tidaklah nakal, melainkan mereka memang memiliki perilaku dengan kebutuhan dasar mereka sebagai manusia. Dampaknya, murid mampu menyelesaikan masalah dengan motivasi internal dan bertanggung jawab terhadap pilihannya. Ke depan, saya akan terus berbenah diri untuk kepentingan murid demi terwujudnya profil pelajar Pancasila. Terima kasih, salam dan bahagia.